Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Shalom Ibu Dorcas. Shalom semuanya. Iya, Bu mau bertanya Bu, di zaman sekarang itu ya Bu, saya sering banget ngeliat ya Bu ya, ada anak muda itu karena dinasihatin sama orang tua, dikasih tahu sama orang tua, tapi menjawab terus, sekarang malah marah-marah Bu dinasihatin. Bagaimana itu ya Bu? Iya, banyak karena apa, kemajuan zaman membuat generasi yang masih muda-muda ini mudah terbawa arus. Makanya lebih baik saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu semuanya, ketika anak Anda mulai lahir sudah mulai diperkenalkan dengan Tuhan dan kebenarannya, supaya dalam menjalani kehidupannya makin lama makin besar, makin dewasa dan sebagainya, sudah ada basic atau dasar yang benar, sehingga tidak mudah terbawa arus dunia. Dan memang tidak bisa dipungkiri, seperti attitude yang muda kepada orang tua ya, bukan hanya orang tua kandung tapi juga orang yang lebih tua sudah banyak rontok, walaupun masih ada anak-anak muda seperti itu. Terus kemudian kepada orang tuanya, seakan-akan berpikir ketika orang tuanya menasehati, mama mah kuno, mama mah bawel, papa mah ini apa tuh namanya, idealisme, papa mah keras hati, atau ketinggalan zaman, sekarang tuh nggak model begitu gitu. Nah, jadi perkembangan zaman ini yang menjadi pengaruh untuk generasi yang sedang menjalaninya. Tapi kita kembali kepada firman lah. Firman Tuhan tuh berkata begini loh, Febe, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Jadi mungkin sekolah orang tuamu atau kondisi orang tuamu yang sudah bertambah usia ya, tidak secekatan dulu, atau kelihatannya kalau diajak berbincang gitu agak lamban dan sebagainya. Tapi yang penting itu hormatilah. Dan hormatilah bukan berarti sujud menyembah di kakinya orang tua, bukan begitu. Tapi artinya sikap hatimu, kemudian attitude-mu kepada orang tua. Nah, ini penting sekali karena ini juga ada di dalam firman. Ketika orang tua mengajak berbincang dan kemudian menyelipkan nasihat, dengar saja dulu ya. Seandainya itu tidak cocok dengan hatimu, jangan protes dulu, cooling down dulu, resapi dari orang tua. Dan juga kalau engkau anak Allah, engkau orang Kristen, sekarang dibandingkan dengan firman. Ketika nasihat orang tua sesuai firman, kenapa kita mesti tidak setuju, bahkan bereaksi yang negatif? Biasanya anak-anak muda sekarang itu sering merasa sudah tahu semua, kemudian ngejago gitu ya. Walaupun saya percaya masih banyak juga anak-anak muda di dalam Tuhan yang positif lah. Tapi kenapa ada yang tidak positif? Nah, itu kan yang perlu kita luruskan ya, Febo. Jadi dengarkan saja dulu. Kalau itu yang dinasihatkan orang tua sesuai firman, ya itu berarti engkau menerima kebenaran dari kerajaan Allah. Terapkan. Bukankah hidup kita memang harus hidup sesuai firman Tuhan gitu? Walaupun engkau mungkin punya jabatan atau pandainya bukan main, ya mungkin anak-anak muda kan merasa masih gagah ya, tapi semua orang akan menghadapi fase yang bertambah usia yang akan ada perbedaan lah, walaupun tetap
dengan Tuhan, semangat kita, roh kita, dan iman kita jangan berubah. Tetap I'm strong because of Jesus. I can do it because of Jesus. Saya kuat karena Tuhan. Saya bisa melakukan karena Tuhan. Saya semangat karena Tuhan. Nah, jadi biarlah anak-anak muda sekarang bisa mengambil bagian yang terbaik. Nah, untuk apa diterapkan dalam hidupnya dengan catatan, kecuali kalau yang diperkatakan oleh orang tuamu atau orang yang lebih tua, lebih sepuh, mungkin dia bukan orang tuamu, kakakmu atau temanmu yang tidak sesuai firman, ya singkirkan saja. Tapi juga tidak perlu protes sambil emosional ya, karena anak-anak muda itu mudah dinyalakan. Tinggal kita nyalakan kemana? Nyalakan ke positif gampang, nyalakan ke negatif gampang. Nyalakan apinya Allah gampang, nyalakan apinya yang bukan dari Allah juga gampang. Nah, jadi kita mesti bijaksana dan berhikmat, kita juga sebagai orang tua dan anda sebagai anak-anak muda, karena engkau adalah teruna-teruna Allah yang juga dipercaya oleh Dia. Bahkan dalam Kisah Rasul pasal 2, Allah berfirman bahwa pada hari-hari akhir nanti akan kucurahkan rohku atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, teruna-terunaku. Nah, akan mendapat penglihatan, akan bernubuat dan sebagainya. Artinya anda yang masih muda juga dipilih dan dipercaya Tuhan. Nah, siapkanlah dirimu untuk hidup sesuai dengan firman, supaya ketika kuasa Allah bekerja atas dirimu itu tidak sia-sia. Semua menghasilkan buah dalam kehidupanmu, buah pertobatan, buah roh, buah pelayanan yang memuliakan Dia. Nah, jadi kuasai emosimu, sekalipun mungkin orang tamu agak-agak kesleo pembicaraan mungkin ya, jangan tersinggung dulu. Kita harus punya jiwa yang besar. Sebenarnya setiap anak-anak Allah ini, yang tua, yang muda, nah apalagi yang muda juga gitu. Jiwa yang besar, kita jangan hanya mau dimengerti orang atau kita berusaha mengerti kondisi kita sendiri, tapi cobalah belajar mengerti orang lain. Oh iya, Bapak A ini kan udah lebih sepuh dari saya. Oh ya, ini kan kakak saya. Oh ya, ini kan tetangga saya yang sudah sepuh. Walaupun aku diberi perkataan yang begitu, saya perlu jawab kebenarannya, tapi harus tetap dengan sopan santun, tetap dengan hati yang tulus, karena aku mengasihi Bapak. Makanya saya sampaikan bahwa saya sebenarnya tidak seburuk yang Bapak tadi sampaikan ke saya loh. Itu kalau tetangga ya. Karena kadang-kadang ya orang tua sok menghakimi juga ya. Nah, jadi semuanya itu ada aturan mainnya sesuai dengan kehendak roh. Dan semua kehendak roh akan membawa kita diangkat dalam pemuliaan Allah, kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain, lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, dan sampai kita menjadi sempurna seperti Yesus. Dan rasanya kalau cuma untuk mengikuti hal ini tidak berat sih. Karena hanya mau belajar. Tapi bukan berarti anda yang anak-anak muda tidak boleh punya pandangan, tidak boleh punya pendapat. It's okay. Tapi ketika yang lebih senior sedang berbicara, come on, berikan telingamu untuk mendengarkan. Penguasaan diri dulu ketika engkau memang harus menjawab, dan jangan pakai emosi yang berlebihan. Kita tetap harus mengikuti etika, karena dalam kerajaan Allah juga ada etika, ada attitude yang mulia. Lebih-lebih kita nih
anak-anak Allah. Iya. Kita berasal dari Allah loh. Iya, betul Bu. Kita mulia. Sekarang ya berbuatlah, bertindaklah, bersikaplah yang mulia. Amin. Itu yang dikenan Tuhan. Oke, kami berkati semua anak-anak muda, tapi juga kami berkati semua orang tua, biar orang tua juga belajar dari pengalaman masa lalunya. Kan sering bilang orang tua udah banyak makan asam garam. Tapi juga semakin tambah usia juga harus semakin bijaksana. Apalagi itu merupakan buah roh, penguasaan diri, kemurahan, kebaikan gitu. Tapi jangan membuat anak-anak muda ini menuntut orang tua yang harus mengerti dia. Anaknya menuntut terus, orang tua harus ngerti saya dong, kan saya anaknya. Sehingga banyak loh saya didatangi oleh orang tua gitu ya, yang kadang-kadang dia merasa sedih tapi merasa tak mampu berbuat apa-apa ketika anaknya menuntut sesuatu, tapi dia rasanya belum sanggup. Tapi kalau belum sanggup memenuhi apa yang diminta atau dituntut, kecenderungannya begitu oleh anaknya yang tidak mau mengerti ini, ya memang mereka jadi stres karena anak jadi akan emosional karena tuntutannya nggak diberi. Cobalah mengerti juga keadaan orang tua gitu. Dan orang tua ya enggak perlu kecil hati kemudian sakit hati sama anak, dendam ya. Doakan, berkati saja dia melimpah-limpah dan berdoa. Oke Bapak Surgawi, saya percaya Engkau sumber segala sesuatu. Dan memang yang diminta oleh anak saya itu bukan sesuatu yang jelek misalkan ya, tapi saya percaya Engkau yang memampukan kami untuk menerima berkat daripadamu, dan ajar anak-anak itu untuk mulai melekat pada Tuhan, sehingga ketika seperti itu, ayo berdoa sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu kasih dan dia selalu mendengar doa kita kok, dan tidak ada mustahil dalam doa. Nah itulah yang perlu saya sampaikan, dan saya percaya anak-anak muda adalah Laskar Kristus, generasi penerus, pembawa terang dan garam. Amin. bagi dunia. Yes. Amin. Muliakan Allah dengan kehidupan. Haleluya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur anak-anak muda generasi Laskar Kristus yang berkualitas luar biasa, dan dipimpin Roh Kudus-Mu menyadari bahwa mereka perlu menghormati orang tua dengan cara yang benar, sikap yang benar, perkataan yang benar, dan kami percaya bahwa berkat orang tua juga bisa mengalir kepada anak-anaknya. Amin. Karena Engkau berkata dalam firman-Mu, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Amin. Terima kasih Bapa. Kami berkati seluruh Laskar Kristus generasi muda bagi kerajaan Allah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jika Anda mau meminta dukungan, doa, dan juga pandangan dari Alkitab untuk masalah Anda, silakan Anda WhatsApp ke 0895 6323 58989. Kami akan dukung dalam doa, dan identitas Anda akan kami rahasiakan. Tuhan mengasihi Anda. Haleluya.